Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Bir Peri Masali 9. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa ikut terus menyaksikan kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, supaya bisa ikut menonton serial ini. Sesampainya di rumah, Zeynep berkata kepada Mary, Onur memberitahu semua orang kalau Onur dan Zeynep akan menikah. Tapi Onur tidak memberikan cincin kepada Zeynep, tapi berupa jepitan rambut peninggalan ibunya yang sudah meninggal dunia. Onur bertanya, dapatkah Zeynep membuat mereka berdua bahagia? Maukah Zeynep menikah dengan Onur? Zeynep langsung berdiri mendekati Onur dan mencium bibir Onur. Zeynep berkata, Harika mengingatkan Onur kalau Zeynep adalah tunangan Safer. Keluarga Hamid tidak akan membiarkan Onur menikah dengan Zeynep. Membujuk keluarga Hamid dalam 1 minggu adalah sesuatu yang menakjubkan. Mary kaget mendengar Zeynep akan menikah dalam 1 minggu ini. Hamid marah kepada Onur. Ini sudah keterlaluan karena Zeynep mengatakan iya kepada Safer kemarin dan sekarang berkata iya kepada Onur. Hamid menuduh Zeynep sebagai gadis material pencari harta. Apakah Onur tidak memikirkan perasaan Safer sama sekali? Onur mengatakan investor yang menawarkan untuk menolong Zeynep adalah Figen Kileci. Hamid berkata musuh tidak akan pernah menjadi teman. Hamid menuduh Figen membujuk Zeynep masuk ke keluarga Hamid. Hamid minta agar Onur tidak mencoba melakukan apapun sampai Hamid menemukan semuanya. Onur bilang 1 minggu cukup untuk Hamid menemukan semuanya tentang Zeynep. Zeynep mendatangi Figen di kantornya. Figen mengucapkan selamat berbahagia kepada Zeynep. Zeynep berkata, ia tidak ingin ada rahasia antara Zeynep dan Onur. Zeynep sudah memberitahu Onur tentang bantuan Figen. Onur akan segera memberitahu kepada ayahnya, Hamid. Figen menawarkan jika Zeynep membutuhkan bantuan untuk pernikahannya, Zeynep bisa menghubunginya. Figen akan memberikan uang muka untuk pekerjaan Zeynep sebesar 500.000 lira. Figen berkata, Hamid datang ke sini untuk bertemu dengannya. Zeynep kaget mendengar Hamid akan datang dan minta izin untuk pergi meninggalkan Figen. Tapi Hamid sudah lebih dulu masuk ke kantor Figen. Zeynep menyapa Hamid. Zeynep mau menjelaskan mengapa ia ada di sini sekarang jika Hamid mau mendengarkan. Hamid bilang ia datang ke sini untuk bicara dengan Figen. Zeynep menelepon Onur, memberitahu kalau Hamid tidak mau mendengar penjelasan Zeynep. Hamid akan berprasangka buruk kepada Zeynep. Zeynep takut Onur akan salah paham lagi dan meragukan Zeynep. Onur mengatakan selama Zeynep jujur kepada Onur, Onur dapat menangani semuanya. Zeynep tidak usah takut. Zeynep pergi ke restoran Umid. Umid berkata, ia yakin Zeynep tidak melakukan apa-apa untuk menghancurkan keluarganya. Umid ingin berteman dengan Zeynep, terlepas dari keluarga Hamid. Zeynep memeluk Umid dengan erat. Alp bertanya, apakah Zeynep benar-benar akan menikah? Onur adalah seorang laki-laki keren. Zeynep berkata, Alp tidak perlu khawatir. Onur tidak akan memberitahu Alp apapun sampai Alp bicara kepada Umid. Kalau Alp menyukai Umid. Tiba-tiba Onur datang ke restoran. Zeynep segera menyambut Onur dan memeluknya. Zeynep bertanya, apakah Onur sudah berbicara dengan Hamid? Onur bilang Hamid belum mengatakan apa-apa, tapi suatu hari nanti pasti akan berbicara. Onur merayu Zeynep, tidak ada yang bisa serius di sekitar Zeynep. Onur ingin mencium Zeynep. Onur langsung mencium Zeynep, tapi Zeynep malu karena ada Mary yang melihat adegan itu. Onur bertanya kepada Mary, bolehkah ia menculik Zeynep kekasihnya? Onur membawa Zeynep ke tempat di mana mereka hanya berdua. Onur berkata, mulai sekarang Zeynep tidak dapat melakukan apapun tanpa Onur. Onur mencium bibir Zeynep. Zeynep menyandarkan kepalanya di bahu Onur dan mereka berciuman lagi, seakan tidak mau lepas. Malam harinya, Onur dan Zeynep duduk di depan api unggun dan mereka berciuman lagi. Aduh, romantis sekali. Onur berkata mereka berdua sudah perlu untuk mulai persiapan pernikahan. Zeynep takut jika orang tua Onur tidak menginginkannya dan mereka tidak datang ke pesta pernikahan.
orang tua Onur bisa menolak Onur. Onur bilang mereka berdua akan bertetangga dengan ayah Zeynep. Zeynep tertawa, buatnya tidak akan jadi masalah, tapi buat Onur akan menjadi masalah yang sangat besar. Onur mendekap Zeynep dan mencium kening Zeynep. Onur menggendong Zeynep dan membawanya ke dalam rumah. Pagi harinya, Zeynep pulang ke rumah dan membangunkan Mary yang sedang tidur nyenyak. Zeynep menunjukkan kartu undangan pernikahannya. Mary ingin agar Zeynep memberi kartu undangan kepada Vigen. Tiba-tiba, Zeynep mendapat SMS dari Safer yang memberitahu kalau ia pergi ke Yunani sampai semuanya menjadi lebih baik. Safer menelepon Zeynep, tapi Zeynep tidak menjawab dan tidak menelepon balik. Safer ingin berbicara sekali saja dengan Zeynep. Zeynep pergi ke rumah ayahnya untuk memberi undangan pernikahannya. Samet berkata, ia telah berjanji kepada ibu Zeynep kalau Zeynep akan meninggalkan rumah ini dengan memakai gaun pengantin. Mary bercerita kepada Zeynep kalau ia secara kebetulan melihat kekasih Neslihan, Fuad. Zeynep berkata Fuad adalah laki-laki yang membuat Zeynep datang kepada Mary. Fuad adalah seorang gigolo dari bar. Zeynep mengeluh ia hanya mempunyai satu kebohongan besar yang tertinggal, yaitu Fuad. Zeynep tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Fuad. Fuad mengancam jika Zeynep diam, maka Fuad akan masuk ke keluarga Koksal. Fuad tidak akan melupakan Zeynep. Mary langsung teringat perkataan Vigen kalau Fuad dapat banyak menolongnya. Mary mengatakan kepada Zeynep agar mengawasi Fuad dahulu. Zeynep bertanya, bagaimana kalau Zeynep terlambat memberitahu tentang Fuad kepada Neslihan? Bagaimana kalau Fuad menipu Neslihan? Kalau Zeynep memberitahu Neslihan akan memutuskan semuanya dengan Fuad, sama seperti Zeynep dan Onur. Tapi Mary meyakinkan Zeynep untuk mempersiapkan pernikahan Zeynep dulu, baru memikirkan Neslihan dan Fuad. Onur membawa Zeynep dengan menutup mata Zeynep dengan kedua tangan Onur ke sebuah rumah. Onur berkata, ini adalah rumah mereka berdua. Zeynep langsung mencium bibir Onur sebagai tanda terima kasih karena membuat Zeynep merasa berharga. Onur membelikan cincin permata sebagai cincin kawin untuk Zeynep dan memasukkannya di jari manis Zeynep. Hari pernikahan pun tiba. Zeynep berfoto selfie dengan Mary. Zeynep minta agar Mary mengontrol semuanya selama pesta pernikahan berlangsung. Zeynep membayangkan ibunya datang memeluknya, dan Zeynep mengatakan ia sangat bahagia. Zeynep ingin ibunya memberi tanda bila ibunya melihat Zeynep hari ini. Samet datang untuk memberikan hadiah kepada Zeynep berupa cincin dari mendiang ibu Zeynep. Onur menjemput Zeynep di rumah Samet untuk dibawa ke tempat pesta pernikahan. Harika mengajak Hamid untuk datang ke pesta pernikahan Onur dan Zeynep. Zeynep berkata kepada Onur, kalau hari ini adalah hari yang paling bahagia buat Zeynep, karena Zeynep ada di samping Onur. Mary memfoto Zeynep yang berpelukan dengan Onur. Alp memfoto Onur, Zeynep, Neslihan, dan Umid. Onur bertanya, apakah Neslihan sudah memberitahu Hamid kalau Safer akan datang ke pesta? Neslihan sudah berbicara dengan Harika. Onur sudah menelepon Hamid sejak pagi, tapi telepon Hamid dimatikan. Onur merasa sesuatu akan terjadi, tapi Onur tidak tahu apa yang akan terjadi. Vigen datang ke pesta pernikahan, dan Mary bertanya, apakah Vigen sudah mendapat hasil tes DNA Safer? Vigen bilang, Fuad sudah melakukan tes DNA Safer dan Hamid. Hamid yang mempunyai hak untuk membuka amplop berisi laporan hasil tes DNA. Mary minta agar Vigen tidak memberikan amplop hari ini, pas di hari pernikahan Onur. Mary tidak mau pesta ini berakhir kacau. Masalah Safer bisa menunggu beberapa hari lagi. Vigen pura-pura mengatakan ia tidak tahu kapan Hamid menerima hasil tes DNA. Tak lama datang Fuad memberi tanda kepada Vigen dengan menganggukkan kepala kalau laporan hasil tes DNA sudah dikirim kepada Hamid. Onur dan Zeynep duduk di pelaminan. Onur dan Zeynep tersenyum bahagia dan saling berpandangan. Hamid dan Harika juga hadir di pesta pernikahan itu. Sewaktu pesta dimulai, ada pelayan yang menyelipkan amplop di meja Hamid. Hamid langsung membuka amplop tersebut dan membacanya.
Hamid langsung mengajak Harika pergi bersamanya. Harika kaget dan langsung melotot matanya ke arah Fuad. Harika kaget luar biasa membaca laporan hasil tes DNA Safer dan menyangkal kalau ini adalah suatu kebohongan. Hamid marah mengapa Harika melakukan ini kepadanya. Siapa ayah Safer? Hamid akan menceraikan Harika dan Harika tidak akan mendapatkan hak-haknya. Harika bilang Safer adalah anak Hamid. Hamid yang membesarkan Safer. Hamid tidak bisa menghindari Harika. Hamid sangat marah dan mencekik leher Harika. Sudah lama Hamid membuat hidup Harika seperti dalam neraka. Hamid mempermalukan Harika, mengejek kehormatan Harika karena tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Hamid tidak pernah menganggap putrinya sebagai anak Hamid. Tiba-tiba jantung Hamid kambuh lagi dan minta dipanggilkan ambulans. Harika mau menelepon ambulans, tapi tiba-tiba pikiran jahat merasuk Harika sehingga Harika tidak jadi menelepon ambulans. Hamid mengambil HP-nya dari dalam jas untuk memanggil dokter, tapi HP-nya diambil Harika. Safer muncul dan mengucapkan selamat berbahagia kepada Onur dan Zainab. Sebelum Onur dan Zainab menandatangani surat nikah, Safer ingin mengatakan sesuatu tentang Zainab. Safer ingin membuka kasus yang sudah tertutup. Harika minta maaf kepada Hamid karena Harika tidak mau Hamid menghindari Safer. Harika berjanji akan membunuh Fuad. Harika kembali ke tempat pesta berlangsung dan melihat Safer sedang berbicara. Tiba-tiba Ferdi masuk ruangan pesta dan berteriak minta tolong. Onur berusaha menolong Hamid. Harika berpura-pura menangisi Hamid. Semua orang kaget melihat Hamid tergeletak di lantai. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.